Kita masuki ibadah ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita ada di dalam nama Tuhan, Allah pencipta dan pemelihara kehidupan. Haleluya. Amin. 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 Damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, Allah Bapa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang Tuhan kasihi, hari Minggu ini kita memasuki Minggu Paskah yang kedua. Tentu sukacita Paskah tetap ada di dalam diri kita masing-masing, sebab kita semakin menghayati kuasa kebangkitan dan kemenangan Kristus. Di Minggu Paskah yang kedua ini kita bersama-sama hendak merenungkan akan panggilan Tuhan kepada kita semua sebagai duta damai sejahtera. Demikian tema ibadah kita di Minggu Paskah kedua ini. Karena itu sebagai orang-orang yang Tuhan percayakan menjadi duta damai sejahtera, mari kita nyatakan syukur kita kepada Tuhan, bersama kita bernyanyi, bersyukurlah pada Tuhan. Bersyukurlah pada Tuhan, serukanlah namanya, bernyanyilah bagi Tuhan, mari bermazmurlah. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Aku hendak mengagungkan Allahku dan Rajaku, dan memuliakan namanya untuk selamanya. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Mari kita datang ke hadapan Tuhan, mengaku dosa dengan percaya bahwa Allah merahmati kita semua dengan kasih setianya. Mari berdoa. Ya Allah yang berkasih karunia atas kami sekalian, Allah yang menebus dan menghapus dosa kami di salib di Golgota. Oleh darah Kristus kami disucikan. Di dalam penyerahan diri Tuhan Yesus Kristus, kami beroleh anugerah. Kiranya ya Allah, doa pengakuan dosa kami ini boleh senantiasa mengingatkan kami tentang anugerah Allah itu, sehingga kami semakin bersungguh-sungguh hidup, bersyukur, dan menjalankan semua tanggung jawab kami dengan kesadaran yang semakin kuat bahwa kami adalah duta pembawa damai, sebagaimana Kristus membukakan jalan damai bagi kami kepada Bapa dan kepada sesama. Ampunilah dosa dan salah kami, dan perbaharuilah kami dari hari ke hari. Ya Kristus Tuhan dan Penyelamat, di dalam nama-Mu kami mengaku dosa dan berharap penuh pada pengampunan. Amin. Kasihilah aku ya lemah, ya Tuhan Maha Kuasa, hapuskan semua kesalahanku, berilah anugerah.
Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang Tuhan kasihi, anugerah Allah begitu nyata. Sebagaimana disampaikan melalui Rasul Paulus di dalam surat kepada jemaat di Roma, surat Roma pasal yang ketiga mulai dari ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-25. Demikian dinyatakan berita anugerah bagi kita. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darah-Nya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilan-Nya, karena Ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabaran-Nya. Demikian berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita sambut berita anugerah tadi dengan menyatakan kesungguhan kita. Jika padaku ditanyakan apa akan kuberitakan pada dunia, apakah jawab kita? Padaku ditanyakan apa akan kuberitakan pada dunia yang penuh penderitaan. Aku sampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, pembebasan bagi orang yang ditawan. Yang buta dapat penglihatan, yang tertindas dibebaskan. Sungguh tahun rahmat Tuhan sudah tiba. Kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Jika padaku ditanyakan apa akan kusampaikan pada dunia yang penuh dengan cobaan. Aku bersaksi dengan kata tapi juga dengan karya, menyampaikan kasih Allah yang sejati. Tersedia bagi kita pengampunan dan anugerah, keselamatan dalam Kristus Putranya. Kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Kita akan menyambut firman Tuhan. Mari kita berdoa, memohon tuntunan Roh Kudus. Di Minggu Paskah yang kedua ini ya Bapa, dengan hati bersyukur, kami bersama dengan keluarga, dengan kerabat, sahabat kami, dengan mengingat pemeliharaan Tuhan bagi kami semua, yang seketika lamanya mesti berjauhan di dalam beribadah minggu. Tapi kami didekatkan oleh karena kasih setia Allah yang kami rasakan dan tetap mengikat kami menjadi satu tubuh Kristus yang saling mengingat, saling mendoakan, dan saling mendukung. Ya Allah, tiba bagi kami semua untuk merenungkan firman-Mu. Kami menyambutnya dengan sukacita, dan kami berharap tuntunan Roh Kudus memampukan kami untuk menghayati firman Allah, dan kami pun mengerjakannya dengan hati penuh syukur. Di tengah-tengah kondisi situasi saat ini, kami tetap berupaya menjadi duta damai sejahtera. Tuntunlah kami ya Roh Kudus, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus dunia. Amin.
Tuhanlah bagianku, warisan dan pialaku. Kau sendiri meneguhkan yang jadi milikmu. Tali pengukurku jatuh di tempat yang indah, yang menyenangkan hatiku, milik pusakaku. Jaga aku ya Allah, ku berlindung padamu. Hanya Kaulah bagianku, tiada yang baik selain Dikau. Ku memuji Tuhan yang menasehati aku, uraiku mengajarku pada waktu sebuah jalan kehidupan, sukacita pun melimpah dalam hadirat-Mu. Jaga aku ya Allah, ku berlindung padamu. Hanya Kaulah bagianku, tiada yang baik selain Dikau. Bacaan Injil diambil dari Injil Yesus Kristus menurut Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai ayat 31. Injil menurut Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 31. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Tetapi Thomas, orang dari ke-12 murid itu, yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang, dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian Yesus berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini, dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya,
Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat, supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Demikian Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah kita dan semua orang yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ibu bapak saudara-saudari yang Tuhan kasihi, bahkan di tengah-tengah situasi kehidupan yang sangat berat, di tengah-tengah bencana, di tengah-tengah keadaan yang membahayakan bagi banyak orang, ada saja orang-orang tertentu yang mencoba untuk mengambil keuntungan bagi diri sendiri atau kelompok sendiri. Di tengah-tengah kondisi di mana orang sedang mengalami kesusahan yang begitu besar, ada saja orang-orang yang berusaha untuk memancing di air keruh, untuk mengambil kesempatan buat mendapatkan apa yang diinginkan, tanpa berpikir apakah yang dilakukan, apakah yang coba diraih itu akan mendatangkan kebaikan buat orang banyak atau malah sebaliknya. Ada orang-orang atau pihak-pihak seperti itu. Dan itu terjadi di berbagai tempat. Ibu bapak saudara-saudari yang Tuhan kasihi. Kemarin dalam running text salah satu stasiun televisi, ada berita di running text itu yang mengatakan ada sekian ribu, 1000 sekian berita bohong berkaitan dengan COVID-19. Banyak sekali. Saya berpikir kalau sampai lebih dari 1000 berita bohong, berarti entah berapa banyak berita bohong itu yang tersebar dan entah menjangkau berapa banyak orang. Katakanlah satu orang memberitakan berita bohong itu kepada 10 orang lainnya yang ada di dalam gadgetnya, maka sudah 1000 lebih dikali 10 orang. Sudah 10.000. Lalu yang 10 orang itu menyebarluaskannya lagi. Entah berapa banyak berita bohong itu tersebar dan dibaca oleh begitu banyak orang. Yang sayangnya juga banyak orang dengan mudah lalu percaya. Sehingga memunculkan kekhawatiran, ketakutan yang lebih besar lagi. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari yang Tuhan kasihi. Karena itu sangat penting bagi kita mengingat tentang siapa kita. Melalui bacaan Injil di Minggu Paskah yang kedua ini, kita bersama belajar tentang siapakah murid Yesus itu. Dan apa peran yang diberikan oleh Yesus ketika Yesus menampakkan dirinya setelah kebangkitannya. Di tengah-tengah situasi kondisi yang juga berat dialami para murid, mereka mendapat sebuah kepercayaan, tugas dari Yesus. Sebuah tugas, sebuah kepercayaan yang pasti tidak mudah untuk dikerjakan di tengah situasi diri mereka sendiri yang sedang menghadapi kesulitan besar. Menyangkut semangat mereka, keyakinan diri mereka, pemahaman dan pemaknaan mereka tentang apa yang mereka yakini, tentang apa yang mereka harapkan, tentang apa atau bagaimana mereka harus menjalani hidup mereka di hari-hari selanjutnya setelah Yesus bangkit dari kematian, dan tidak lama lagi bagi murid-murid Yesus akan naik ke sorga meninggalkan mereka. Di tengah situasi yang bagi sebagian besar murid Yesus adalah situasi yang belum jelas atau terasa belum pasti, Yesus memberikan kepada mereka tugas
Mari kita melihat situasi yang juga kita alami. Mungkin sebagian besar orang hari-hari ini mengatakan belum jelas situasi ke depan akan seperti apa. Apakah yang kita harapkan akan terjadi mengingat situasi yang saat ini ada? Apakah kita akan dapat mengatasi semua ini? Mungkin itu pertanyaan banyak orang saat-saat ini. Sama halnya pertanyaan di dalam diri murid-murid yang mereka pun dikejutkan dengan satu hal yang belum dapat mereka pahami sepenuhnya, yakni kebangkitan Yesus itu sendiri. Tapi dari bacaan Injil, kita bersama belajar bahwa yang pertama, Yesus tidak menghendaki murid-muridnya terus-menerus berada di dalam kebimbangan, di dalam ketidakpastian, di dalam ketakutan, bahkan di dalam kegoncangan iman. Karena itu Yesus menampakkan dirinya, dan di dalam bacaan Injil tadi, Yesus menyampaikan satu hal untuk menegaskan dan menguatkan iman mereka, ingatan mereka tentang damai sejahtera. Bukankah Yesus cukup sering mengatakan kepada murid-muridnya sebelum ia disalibkan tentang damai sejahtera yang Allah nyatakan? Dan bukankah misi awal yang Yesus sampaikan ketika Yesus mengutip dari kitab Yesaya bahwa ia datang untuk menyatakan tahun rahmat Tuhan telah tiba? Maka Yesus mengulangi, menegaskan lagi, damai sejahtera bagi kamu. Hal yang pertama Yesus tegaskan bagi kita sekalian sebagaimana kepada murid-muridnya adalah damai sejahtera. Itulah rancangan Tuhan. Shalom. Tapi memang benar, shalom itu seringkali terancam oleh tindakan manusia sendiri. Atau shalom itu seringkali terganggu oleh situasi dan kondisi kehidupan yang tidak sepenuhnya dapat kita pahami. Tetapi Yesus tetap menegaskan di tengah situasi kondisi yang tidak kita pahami, damai sejahtera itu mesti tetap menjadi sebuah seruan iman yang harus dipegang dan harus tetap disampaikan. Kenapa? Mari kita bayangkan, di tengah situasi yang serba tidak pasti, kita lalu hanya mengulang-ulang dan menyebarluaskan hal-hal yang semakin melemahkan. Kita terus mengingat-ingat hal-hal yang buruk. Bapak Ibu, bayangkan ketika Anda putus cinta, mungkin pernah putus cinta ya. Lalu saat kondisi putus cinta, Anda malah diajak oleh teman untuk nonton film yang isinya tentang kesedihan seorang pemuda atau pemudi yang putus cinta. Merasa terhibur? Atau merasa, wah ternyata saya tidak sendirian, bisa saja begitu. Lalu dalam film itu diputar, dimunculkan lagu-lagu yang sangat melo. Yang membuat pemeran dalam film itu menjadi sangat bersedih. Tidakkah Anda juga akan semakin sedih? Karena itu mengulang-ulang sesuatu yang membuat diri kita semakin pesimis hanya akan membawa kepada diri kita sebuah keresahan yang berkepanjangan. Karena itu damai sejahtera itulah yang mesti menjadi pusat perhatian kita. Bahwa untuk menuju kepada damai sejahtera itu, Kristus memberikan janjinya dan menegaskan jaminan bahwa janji itu bukan janji kosong. Apa jaminan yang Yesus berikan? Ia mengatakan kepada murid-murid, terimalah Roh Kudus. Yesus mengembus mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Maka yang Yesus jadikan sebagai jaminan bahwa damai sejahtera itu akan terus berlanjut dan diwujud nyatakan adalah Roh Kudus sendiri. Pribadi ketiga dari Allah Trinitas. Karya penebusan Yesus tuntaskan di kayu salib dan melanjutkan karya itu agar damai sejahtera ini hadir dan semakin kuat didengar, dirasakan, dialami oleh semua umat manusia. Maka Roh Kudus hadir.
Yesus mengingatkan murid-murid dan kita, ada Roh Kudus, ada Roh Tuhan Yesus Kristus di dalam diri kita. Kristus sendiri yang memberikannya. Itu jaminan bagi kita. Yang akan menuntun, membimbing, dan membuat kita semakin mengerti apa yang mesti kita kerjakan. Yang ketiga, di tengah keraguan kita, yang diwakili oleh sosok Thomas, maka Yesus tidak mencela keraguan itu. Yesus tidak menghardik Thomas karena keraguan itu. Dan ini menjadi sebuah penegasan bagi kita semua. Keraguan, ragu-ragu, pesimis, merasa galau, bimbang adalah hal yang manusiawi. Dan mari kita mengingat bagaimana tindakan Yesus terhadap Thomas. Yesus menunjukkan bahwa dirinya hadir juga ketika Thomas ragu. Yesus mengerti keraguan Thomas. Dan Yesus mengajak kepada Thomas untuk mari lihat lebih jelas. Lihat lebih dekat, alami dan rasakan. Buka mata hatimu dan alami kehadiranku. Bapak Ibu, hal yang sama juga Yesus lakukan terus sampai saat ini. Bagi setiap orang yang meragukan kehadirannya, meragukan kuasanya, ia tidak menghardik kita. Ia akan memberi kita kesempatan untuk mengalami kehadirannya. Dan yang keempat, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Kita diajak oleh Yesus melalui seruan ini untuk berbahagia, untuk percaya. Bahagia dan percaya adalah dua hal yang tak terpisahkan. Bapak Ibu, kata percaya dengan sangat indah dari khasanah bahasa Bumi Pertiwi ini berasal dari kata bercahaya. Dari kata bercahaya itulah muncul kata percaya. Jadi orang-orang yang percaya adalah orang-orang yang mata batinnya bercahaya, bersinar. Sehingga di dalam kegelapan, di dalam serba ketidakpastian, orang yang percaya akan menjadi cahaya, akan menjadi terang. Ia akan melihat bagaimana kehidupan ini diterangi oleh Tuhan sendiri. Sehingga kehidupan kita menjadi kehidupan yang bercahaya. Dan di tengah kegelapan ketika kita menemukan cahaya, pasti ada pengharapan, ada kelegaan, bangkit lagi semangat, bahwa di ujung lorong yang sangat gelap, di ujung sana ada terang yang menanti. Karena itu berbahagialah orang yang tidak melihat, namun percaya. Orang yang percaya akan bercahaya, dan cahaya itu membawa kebahagiaan. Mari kita hayati peristiwa di mana Yesus dan murid-muridnya ini berjumpa. Di tengah kegalauan, Yesus menghadirkan damai sejahtera. Dan Yesus menegaskan bahwa berbahagia adalah panggilan dan seruannya bagi kita semua. Percayalah dan bercahayalah. Maka kita akan menjadi duta pembawa damai sejahtera. Tuhan menolong kita, Tuhan menyertai, dan biarlah kita terus percaya dan berbahagia. Amin.
Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli yang demikian bunyinya. Aku Aku percaya percaya kepada kepada Allah, Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di di bawah bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. pada Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita menaikkan doa syafaat kita satukan hati berdoa. Ya Allah, sungguh kami bersyukur karena Kristus yang bangkit telah mengaruniakan Roh Kudus kepada kami semua yang percaya dan senantiasa menaruh pengharapan kami di dalam kasih Allah. Kiranya Engkau yang terus memampukan kami untuk menjadi duta damai sejahtera, terlebih di tengah-tengah situasi saat ini. Agar kami menegaskan dan meneguhkan damai sejahtera yang dari Allah di tengah-tengah kehidupan kami bersama keluarga, di tengah-tengah kehidupan kami bersama masyarakat yang sedang diliputi oleh kegelisahan, supaya kami tetap mengerjakan apa yang menghadirkan damai sejahtera Allah di tengah-tengah kehidupan saat ini. Sebab kami percaya Roh Kudus yang akan memampukan membimbing kami. Kami mendoakan juga ya Allah, kiranya Engkau menolong keluarga-keluarga yang mungkin mulai semakin resah berada di rumah, anak-anak yang mulai merasa semakin tidak betah karena berhari-hari mereka berada dalam rumah. Para istri, suami, orang tua, saudara bersaudara yang mulai semakin merasa begitu ingin keluar rumah. Ya Allah, kiranya Engkau memberikan kepada kami kesempatan yang indah untuk kami bersama-sama dengan keluarga merancang keindahan demi keindahan yang dapat kami lakukan bersama di rumah kami masing-masing. Biarlah kesempatan ini juga menjadi kesempatan kami sungguh-sungguh mengembangkan apa yang indah di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah perenungan dan semua pekerjaan kami yang kami lakukan dari rumah kami masing-masing. Kami juga berdoa bagi saudara-saudari kami yang masih harus bekerja di luar rumah. Kiranya Engkau yang tetap menyertai, menuntun, membimbing, dan menjagai mereka, hingga mereka dapat menjaga diri mereka sebaik-baiknya. Berkati ya Bapa, semua tenaga medis, kiranya Engkau menolong mereka. Dan dari tempat ini, dari tempat kami masing-masing, kami berseru mohon Tuhan, Engkau yang memberi damai sejahtera-Mu ke tengah-tengah kehidupan mereka. Keluarga yang mereka tinggalkan karena tugas tanggung jawab mereka di rumah sakit. Tuhan menyertai dan tetap memberikan ketenangan. Ya Allah Bapa, sertai juga para peneliti, kiranya hikmat-Mu menuntun mereka, hingga mereka semakin cepat dapat menemukan cara untuk mengatasi pandemi COVID-19 ini. Tuhan yang membukakan kepada mereka dari hikmat cinta kasih Allah untuk melakukan penelitian dan penemuan-penemuan, sehingga dunia ini boleh semakin cepat terlepas dari pandemi yang telah membuat kehidupan menjadi teramat sulit bagi sebagian orang. Dan Tuhan mampukan kami untuk menghadirkan apa yang baik, yang indah, khususnya untuk menopang saudara-saudari kami. Berkati jemaat-Mu
baik GKI Romangun maupun jemaat-jemaat Tuhan lainnya, yang terus berkarya untuk menyatakan kebaikan, menopang, dan ikut membantu saudara-saudari kami yang terkena dampak langsung dari pandemi yang sekarang ini terjadi. Ya Allah, ke dalam tangan-Mu lah kami berserah diri. Kami memohon dan kami tetap percaya damai sejahtera Kristus yang melampaui segala akal memenuhi hati dan pikiran kami semua. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kini tiba saatnya kita menyampaikan persembahan kita sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan, dan sebagai nas persembahan terambil dari 2 Korintus 8 ayat 2. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Sembari persembahan dikumpulkan, kita menyanyi "Bawa Persembahanmu". Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Sungguh ya Tuhan, di hari-hari yang mencekam dalam pandemi COVID ini ya Tuhan, kami justru dikuatkan oleh firman-Mu bahwa Engkau selalu mendampingi kami, dan itu menjadi kekuatan bagi kami. Karena itu ya Tuhan, kami datang membawa persembahan selagi juga mengucap syukur kepadamu. Inilah persembahan kami ya Tuhan, Engkau berkati sehingga menjadi berkat bagi orang lain, terutama di tengah-tengah jemaat ataupun orang-orang lain yang merasa kebingungan di tengah-tengah pandemi COVID ini. Ajari kami untuk menyampaikan rasa syukur kami ini kepada mereka yang membutuhkan. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa, yang telah mengajarkan kami berdoa Bapa kami. Jadilah
Bapak, Ibu, Saudara-saudari, keluarga yang Tuhan kasihi, ibadah minggu kita akan segera usai dan kita melanjutkan dengan ibadah yang sejati di rumah kita masing-masing, di tengah lingkungan tempat tinggal kita, dan di media-media sosial yang kita ikuti. Biarlah kita terus menjadi duta damai sejahtera. Mari kita nyanyikan, damai di dunia, kitalah dutanya. Damai di dunia dan kitalah dutanya. Damai sejahtera, amalkanlah maknanya. Allah Bapa kita, kita anaknya. Rukun bersaudara, penuh bahagia. Damai di dunia, dan inilah saatnya. Ucapkan ikrarmu, jalankan perintahnya. Setiap kata dan karya kita memuji namanya. Damai di dunia, kini dan selamanya. Kini dan selamanya. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.